Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dia Septiantri Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mojokerto dari SDN Modongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas saya di aksi nyata modul 2.3, yaitu percakapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Umi Soliha SPD sebagai guru kelas 5 dari SDN Modongan. Dalam rangkaian supervisi akademik ini akan melalui 3 kegiatan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua kegiatan observasi di kelas, dan yang ketiga kegiatan pasca observasi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Bu Umi. Iya Bu. Kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Selamat siang Bu Umi. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu Umi sehat nggih. Iya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya mengamati proses kegiatan belajar mengajar Bu Umi di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi akademik. Adapun tujuan saya melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu Umi lakukan nanti di kelas. Kemudian tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas, supaya Bu Umi lebih siap dan percaya diri, supaya bisa maksimal dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Umi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Umi sampaikan nantinya? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan benar. Nah, yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat skema sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan tepat. Baik Bu Umi, berarti nanti di tujuan pembelajaran Bu Umi nanti ada 2 nggih. Iya. Yang pertama Bu Umi siswa dapat melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air. Iya. Kemudian melalui berbagai sumber informasi bacaan, siswa dapat membuat skema sederhana tentang siklus air. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bu Umi capai? Yaitu dalam kegiatan pembelajaran nanti saya ingin dalam berkelompok itu siswa dapat aktif semua. Maksudnya mereka bisa berperan sesuai tugasnya masing-masing ya, dan tidak tergantung pada teman yang pandai gitu loh maksud saya. Ya, baik. Berarti kalau bisa saya tarik kesimpulan, Bu Umi ingin melatih soft skill-nya nggih dalam Iya. kemampuan berkomunikasi, di mana siswa itu semuanya nggih, Aktif. semua aktif terlibat dalam diskusi Iya, kelompok. Nah, Bu Umi, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, seperti strategi apa yang akan Ibu persiapkan nantinya. Mungkin Bu ya, strategi saya yaitu akan membuat pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kesiapan belajar siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya akan membuat metode pembelajaran, diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, serta membuat media pembelajaran yang menarik, yaitu bisa menayangkan LCD maupun proyektor di depan kelas. Wah, luar biasa sekali ya Bu Umi ya. Strategi yang akan Ibu persiapkan nanti, Bu Umi akan membuat pembelajaran berdiferensiasi sebagai kegiatan kesiapan, mengetahui kesiapan belajar siswa. Kemudian Bu Umi juga membuat metode diskusi kelompok nggih. Iya, iya. Ada penugasan, tanya jawab. Nah, pasti nanti siswa akan aktif ya di kelasnya. Nah, dari strategi yang Bu Umi rancang tadi, kira-kira ada kendala apa yang akan dihadapi Bu Umi nanti di depannya? Tadi kan ada diskusi kelompok ya, otomatis kan nanti jelaskan itu tugas kelompok.
nanti pasti akan ditemukan anak yang diam atau kurang aktif itu loh Bu. Misalnya masih bergantung pada teman yang pandai, itu mungkin nanti kendalanya. Jadi menurut Bu Umi nanti mungkin kendala yang akan Bu Umi hadapi itu adanya siswa yang ditemukan masih ada siswa yang masih diam, tidak aktif, tidak terlibat dalam kelompok, bergantung Pada yang pandai. Nah, menurut Bu Umi nanti kira-kira bagaimana Bu Umi untuk mengatasi kendala tersebut? Saya akan membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu misalnya kinestetik, audio, visual, ya. Dan saya akan memberikan tugas sesuai dengan gaya belajar mereka juga, ya Bu ya. Untuk yang kinestetik mungkin saya suruh menggambar siklus air. Untuk yang audio, yang gaya belajarnya audio itu Bu, nanti bisa saya suruh untuk mengamati video yang saya tayangkan Di depan kelas di itu, kelas, Bu, ya? ya pakai proyektor itu Bu. Terus mungkin yang gaya belajarnya visual bisa saya kasih suatu poster siklus air, dan di situ nanti dia akan bisa melihat, mengamati gitu. Nah, dan saya juga selalu membimbing mereka dalam belajar. Misalnya nanti kan berkelompok, saya akan berkeliling mendampingi mereka sampai dia itu bisa memenuhi pembelajaran sesuai gayanya itu loh Bu. Dan tujuan pembelajaran saya itu bisa tercapai juga. Ya. Itu. Baik sekali Bu Umi. Jadi Bu Umi nanti untuk mengatasi kendala tersebut, Bu Umi mengelompokkan siswa sesuai gaya belajarnya. Kemudian Bu Umi juga tidak lupa, dia selalu membimbing siswa, berkeliling kelompok dari satu kelompok lainnya untuk memantau Bu perkembangan siswa sampai di mana dan mengikuti proses pembelajaran tersebut. Bagus sekali Bu Umi. Nah, kira-kira kapan nih Bu Umi akan melakukan pembelajaran tersebut? Bisa tolong dijelaskan, akan dilaksanakan di kelas berapa, pada mata pelajaran apa, dan pada jam keberapa? Insya Allah minggu depan ya Bu ya. Minggu depan ya. Saya ambil di kelas 5 dengan mata pelajaran IPAS. Nanti di jam kedua saja. Ya, terima kasih Bu Umi. Semoga sukses nanti pembelajarannya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan sini. Kamu dapatkan dari bacaan tersebut. Apa itu cuaca?
dan kembali lagi ke permukaan bumi. Perhatikan siklus air berikut. 1. Sinar matahari akan menguapkan air yang berada pada permukaan bumi seperti air laut. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. 2. Selain itu, proses penguapan air juga terjadi pada permukaan bumi. Proses penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. 3. Uap air tersebut kemudian mengalami proses pendinginan hingga terbentuk air tersebut akan membentuk awan. Awan kemudian akan terus dari permukaan bumi ke permukaan bumi disebut presipitasi. Contohnya Sinar apa? air ke permukaan bumi Tahu, apa lagi? Tahu, terus. Apa? Semangat gak kalian? Ya, tambah semangat, kita nyanyi ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya. Nyanyi. Nyanyi ya.
Aroma Margapera. Yang mau gambar silakan. Ini hasil yang dari media kanva dalam membuat siklus air ya. Terima kasih anak-anak ya, tepuk tangan. Bagus. Ini yang gambar, ini yang gunting nempel ya. Bukan abon. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama ya. Kesimpulannya tentang apa dari pelajaran tadi, anak-anak? Apa? Penampakan bumi, apa lagi? Air, apa lagi? Tentang cuaca. Kesimpulannya air yang kita gunakan apa? Setiap hari tidak bisa habis karena ada proses karena adanya proses siklus air ya. Terus apa lagi? Proses siklus air melalui beberapa tahapan apa saja? Ada evaporasi apa saja? Kondensasi apa? Presipitasi apa lagi? Filtrasi ada lagi? Ya, bagus. Baik anak-anak. Bu Guru pengen tahu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Hah? Apa, Ren? Reno bahagia. Sekarang saya tanya, dari awal kegiatan tadi, kira-kira kegiatan apa sih yang kamu senangi tadi anak-anak? Apa? Menggambar. Kamu apa, Bi? Mengedit siklus air, membuat skema siklus air melalui tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya besok yaitu mengenai lempengan bumi ya. Silakan dibaca di rumah ya. Saya cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solihah. Mohon maaf
maaf jadi melibatkan panjenengan untuk tugasnya Bu Septi di modul 2.3 di percakapan pasca observasi. Panjenengan kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasi bersama Bu Septi. Untuk pasca observasi ini saya dampingi, di sini saya hanya menyaksikan saja. Ya, panjenengan lakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Septi, saya hanya mendampingi saja. Monggo silakan. Ya, assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam, Bu Septi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Oke, pada kegiatan percakapan pasca observasi ini saya akan mengajak Bu Umi berbincang banyak hal, terkhususnya tentang kegiatan observasi yang sudah Bu Umi lakukan tempo hari. Jadi sebelum saya menyampaikan catatan yang saya peroleh dari observasi kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Umi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah saya sangat senang dan puas terhadap pembelajaran yang saya lakukan kemarin, meskipun saya rasa ada yang belum sempurna. Lalu bagaimana perasaan Bu Umi terkait kehadiran supervisor di dalam kelas ketika Bu Umi melaksanakan pembelajaran? Awalnya saya merasa agak canggung ya Bu, karena saya kan diamati gitu. Tapi alhamdulillah sesuai berjalannya waktu, perjalanan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Ibu Umi. Bisa Bu Umi ceritakan kembali terkait proses pembelajaran Bu Umi kemarin? Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kemarin sudah terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran ya Bu ya. Mungkin karena saya kemarin merasa canggung diamati, jadi saya itu sampai lupa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Namun untuk kegiatan yang lainnya sudah sesuai dengan rencana pembelajarannya, di mana anak-anak nanti dapat memperoleh sumber belajar sesuai dengan gaya atau profil belajar mereka. Dan saya menggunakan sumber belajar secara diferensiasi dulu. Saya menggunakan diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, di mana saya memfasilitasi anak-anak itu dengan gaya belajar visual dengan memberikan sebuah poster atau infografis. Nah, untuk yang audio saya menayangkan video untuk mendapatkan informasi bagi siswa tersebut. Sedangkan untuk diferensiasi produknya, kemarin anak-anak kan saya suruh menggambar skema siklus air. Nah, anak-anak juga saya suruh membuat video sederhana skema siklus air melalui aplikasi Canva gitu. Nah, untuk proses diferensiasi prosesnya, kemarin saya sudah mengelompokkan siswa-siswa sesuai minat dan gaya belajar mereka. Mohon maaf ya Bu, saya mau tanya gimana ya, soalnya biar tidak lupa itu loh Bu, menyampaikan tujuannya. Kemarin kan saya lupa, nah, untuk mengatasi itu loh, bagaimana sih supaya kan kadang mohon maaf ya. Iya. Mungkin juga itu Bu Umi ya, dialami beberapa guru juga ketika ada orang lain yang mengamati kita setelah pembelajaran mereka duduk di belakang, itu rasanya mesti ada perasaan canggung, ada perasaan was-was gitu nih. Mungkin kalau berdasarkan pengalaman saya, kita harus bagaimanapun kita juga perlu latihan gitu nih dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Jadi kita buat rancangannya. Jadi tujuan pembelajaran kan akhirnya di kegiatan pendahuluan. Jadi kita rancang secara terstruktur, tersistematis. Oh, setelah kita ini tadi step per step itu tersusun. Jadi kita latihan, langkah pertama kita stepnya doa, memberi salam, absensi, kemudian bisa juga speaking atau membuat kesepakatan kelas, kemudian mengaitkan pembelajaran yang lalu, mengaitkannya ke materi hari ini. Ketika kita sudah
sebelumnya harus kita susun secara terstruktur supaya kita tidak lupa seperti itu. Memang betul sesuai catatan saya kemarin, ini pembelajarannya terlewati atau menyampaikan pembelajarannya terlewati. Kemudian untuk rencana pembelajarannya memang sudah runtut. Di pembelajaran diferensiasi Bu kemarin sudah tampak, ada beberapa prosesnya, kontennya, produknya di pembelajaran sudah nampak. Kemudian juga siswanya juga sudah dikelompokkan berdasarkan daya belajarnya gitu ya. Bagus sekali. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang telah dilakukan di dalam kelas Bu? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan, yaitu saya membuat semua siswa itu aktif dalam diskusi kelompok, memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat di depan kelas, atau memiliki keterampilan untuk berrelasi. Jadi area pengembangan Bu Umi nanti fokusnya ke keterampilan berkomunikasi anak-anak gitu ya. Ketika diskusi kelompok mereka aktif semua gitu ya. Menurut Bu Umi sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas? Nah, menurut saya ya sejauh ini area pengembangan yang saya lakukan sudah cukup baik dan berjalan sesuai rencana meskipun ada kekurangan sedikit. Baik, sesuai dengan catatan saya Bu Umi bahwa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana meskipun ada kekurangan. Nah, menurut Bu Umi apa sih kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Ketika melakukan pembelajaran itu adanya siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Tentunya dia itu tidak masih tergantung pada siswa yang ambil itu lebih. Iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa masih ditemukan anak yang mengandalkan temannya yang pintar seperti itu Ibu ya. Jadi keaktifan siswa secara menyeluruh masih belum Bu. Jadi menurut Bu Umi mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin saya itu kurang memaksimalkan anak-anak ya. Hanya memberikan batasan siapa saja yang bisa menjawab, bisa menyampaikan pendapat, sehingga anak-anak itu kurang apa ya, yang lainnya kurang dewasa ya, kurang dekat, aman-aman saja kan dia itu enggak, aku kan gak dipakai untuk tenang-tenang. Iya betul. Ya, bisa dikatakan Bu Umi itu sifatnya hanya menawarkan saja. Iya. Jadi ketika anak yang tidak ketika ayo siapa yang maju ke depan, yang pasti ya wes biasa saja. Jadi yang aktif ya hanya anak-anak itu saja. Nah, menurut Bu Umi dari kendala-kendala yang ditemui Bu Umi di kelas tadi, solusi apa yang bisa Bu Umi berikan untuk meminimalisir agar kejadian itu tidak terulang kembali? Untuk meminimalisir kendala tersebut, saya akan memberikan kesempatan yang luas kepada semua siswa dan mungkin saya akan menunjuk secara langsung supaya mereka berani menyampaikan pendapat dan mempunyai keterampilan relasi. Iya. Jadi solusi yang Bu Umi berikan, kedepannya Bu Umi akan memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya. Jadi kemudian juga akan menunjuk langsung Bu Umi ya. Memang benar kadang anak itu mau bicara itu takut. Ya, jadi ketika Bu Umi menunjuk langsung, Bu Umi membangun kepercayaan diri mereka bahwa pendapat mereka itu sangat penting untuk bisa diungkapkan kepada teman-temannya. Nah, Bu Umi kan sudah memberikan sudah memberikan solusi maksud saya terhadap kendala yang dihadapi. Kira-kira kapan nih Bu Umi mulai actionnya untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Kapan ya? Ya, insya Allah rencananya ya pada pertemuan berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya dari Bu Umi. Ini luar biasa sekali Bu Umi ya percakapan kita hari ini. Jadi yang Bu Umi sudah lakukan kemarin di kegiatan kemarin yang saya amati, jadi memang secara catatan percakapan yang kita di pra observasi kemarin sudah tampak dari strategi yang Bu Umi ungkapkan kemarin dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sudah ada, sudah terkoordinasi dengan baik dari diferensi prosesnya, produknya, kontennya sudah tampak.
pembelajaran. Namun secara keseluruhan sudah sangat bagus Bu Umi. Bu Umi sudah bisa menemukan hambatannya, bisa menemukan sendiri juga solusinya. Jadi saya harapkan perbaikan yang Ibu Umi sampaikan tadi bisa menjadi bahan evaluasi Bu Umi nanti ke depannya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, juga memaksimalkan potensi dan kekuatan murid sehingga bisa mencapai kedudukan yang sangat tinggi potensinya yang bisa dimaksimalkan secara optimal. Saya cukupkan pertanyaan dari saya Bu Umi. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Bu Umi bersedia saya observasi, membersamai saya dalam melakukan aksi nyata saya di modul kali ini seperti sisi akademik, juga dari percakapan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Semoga sukses Bu Umi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi ya partisipasinya. Semoga harapan-harapan baik yang ingin dicapai oleh Bu Septi maupun Bu Umi ke depannya bisa terwujud. Oke.